Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azkia dengan NIM 1216000155. Saya mahasiswi UN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Psikologi angkatan 2021 dari semester 2 kelas E. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah salah satu uji statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok variabel independen dengan variabel dependennya. Menguji apakah sampel independen berasal dari populasi yang berbeda. Pengujian hanya dapat menentukan bahwa paling sedikit ada satu kelompok yang berbeda. Merupakan uji pengembangan dari main-Whitney test, di mana variabel yang digunakan pada uji ini berjumlah lebih daripada 2 variabel. Dengan kriteria uji yaitu H0 ditolak jika H hitung lebih besar sama dengan dari H tabel, atau p-value lebih kecil sama dengan dari alpha, dan terima dalam hal lainnya. Di sini ada sebuah kasus yang berkaitan tentang uji Kruskal-Wallis, yaitu Coulson dan kawan-kawan pada tahun 1974 melaporkan data tentang kadar kortisol dalam 3 kelompok pasien yang melahirkan pada usia kehamilan antara 38 dan 42 minggu. Pengamatan terhadap kelompok 1 dilakukan sebelum proses bedah sesar yang sengaja dipilih. Pengamatan terhadap kelompok 2 dilakukan pada proses bedah sesar terpaksa dipilih akibat proses normal tidak berhasil, dan kelompok 3 terdiri atas pasien yang dapat melahirkan secara normal namun ada yang memilih dengan bedah sesar. Kita ingin mengetahui apakah data ini menyediakan bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya perbedaan median kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili. Nah, sebelum untuk menyelesaikannya, kita tentukan dulu hipotesis statistiknya, yaitu H0 sama dengan tidak terdapat perbedaan median kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili, dan H1 dan terdapat perbedaan median atau kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili dengan alpha 5%. Dan kriteria ujinya yaitu H0 ditolak jika signifikan atau p-value lebih kecil sama dengan dari alpha, dan H0 diterima jika nilai atau p-value lebih besar dari alpha. Di sini kita akan menyelesaikannya menggunakan SPSS. Pertama, input hasil pengamatan pada SPSS dengan format sebagai berikut. Di sini ada kayak namanya kelompok. Nah, untuk kelompoknya itu nanti di variabelnya tuh untuk namanya kadar dan kelompok, dan labelnya kadar kortisol dan kelompok. Nah, untuk value kelompoknya itu dijadiin jadi 3, kelompok 1 untuk kelompok 1, 2 untuk kelompok 2, dan 3 untuk kelompok 3. Dengan skala ukur untuk kadar itu scale atau ordinal, dan untuk kelompoknya nominal. Nah, setelah itu klik analyze, terus pilih ada non-parametric test, legacy dialog, dan K independent sample pada menu utama seperti berikut pada gambar ya. Nah, setelah itu akan muncul kotak seperti ini. Test for several independent sample. Pindahkan variabel kadar kortisol ke dalam kotak tes variabel. Kemudian untuk kelompoknya ke grup variabel. Kemudian pilih define rank, kemudian akan muncul ini. Maka tulis di minimumnya 1 dan maksimumnya 3. Terus klik continue, maka akan berubah jadi seperti ini. Setelah itu centang Kruskal-Wallis dan klik exact, kemudian centang deskriptif, lalu continue dan klik OK. Setelah klik OK, maka akan muncul seperti ini hasil dari pengamatan tadi. Ada variabel deskriptif subjek statistiknya, dan ini Kruskal-Wallis testnya. Dari ini tuh dan tes statistiknya di sini dapat lihat bahwa signifikan atau p-value itu 0,01. Nah, berdasarkan dari sini bisa kita lihat bahwa sesuai dengan kriteria uji,
H0 ditolak jika signifikan alpha value lebih kecil sama dengan dari alpha, dan H0 diterima jika signifikan alpha value lebih besar dari alpha. Nah, dari 0,01 ini adalah lebih kecil sama dengan dari 0,05. Maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan menyatakan terdapat perbedaan median kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bisa membantu. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.